Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Gunung Krakatau adalah salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia yang letusannya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah geologi dan kehidupan manusia. Letusan besar Krakatau tercatat dalam dua peristiwa utama, yaitu pada tahun 416 Masehi dan tahun 1883. Kedua peristiwa ini tidak hanya membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi manusia tentang kekuatan alam yang luar biasa. Letusan Krakatau pada tahun 1883 dikenal sebagai salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah moden. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan besar, memakan puluhan ribu korban jiwa dan bahkan memengaruhi iklim global. Dalam narasi ini, kita akan mengulas peristiwa tersebut secara mendalam, mencakup latar belakang geologis, kronologi letusan, dampak yang ditimbulkan, hingga relevansi Krakatau di masa kini. Latar belakang geologis Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah ini merupakan bagian dari cincin api Pasifik, zona dengan aktivitas vulkanik dan seismik tinggi. Krakatau terbentuk akibat pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia yang menyebabkan pembentukan gunung-gunung api aktif di kawasan tersebut. Menurut catatan geologi, Krakatau pertama kali meletus sekitar tahun 416 M. Letusan tersebut diperkirakan sangat besar hingga menyebabkan perubahan geografis signifikan, salah satunya adalah terbentuknya Selat Sunda. Akibat letusan ini, bagian besar gunung tersebut runtuh, meninggalkan kaldera besar yang menjadi cikal bakal dari gugusan Kepulauan Krakatau saat ini. Di masa berikutnya, aktivitas vulkanik Krakatau relatif tenang, hingga akhirnya kembali aktif dan meletus secara dahsyat pada tahun 1883. Letusan ini menjadi peristiwa yang tidak hanya menghancurkan wilayah sekitarnya, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah bencana global. Kronologi letusan. Tahun 1880, letusan besar Krakatau pada tahun 1883 berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai dari aktivitas awal pada Mei hingga puncaknya pada Agustus. Berikut adalah kronologi singkat peristiwa tersebut. Awal aktivitas vulkanik, Mei 1883. Pada Mei 1883, tanda-tanda aktivitas vulkanik mulai muncul. Gunung Krakatau mengeluarkan asap tebal dan suara gemuruh terdengar hingga ke pulau-pulau sekitar. Meski demikian, banyak penduduk setempat tidak menyadari ancaman besar yang akan terjadi. Letusan awal, Juni 1983. Pada bulan Juni, letusan kecil mulai terjadi. Abu dan material vulkanik dilemparkan ke udara, tetapi aktivitas ini masih dianggap sebagai hal biasa oleh sebagian besar orang yang tinggal di wilayah tersebut. Puncak letusan, 26-27 Agustus 1883. Pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau memasuki fase letusan paling dahsyat. Letusan besar terjadi berulang kali, dengan puncaknya pada 27 Agustus. Suara letusan terdengar hingga radius 4,800 km, bahkan tercatat oleh stasiun cuaca di Australia dan Afrika. Material vulkanik, termasuk batuan besar dan abu, terlempar hingga 25 km ke udara. Tsunami yang mematikan letusan dahsyat tersebut memicu tsunami raksasa setinggi 40 meter yang menyapu pesisir Pulau Jawa dan Sumatera. Gelombang besar ini menghancurkan ribuan desa, meluluh lantakkan kehidupan, dan menewaskan sekitar 36.000 orang. Akhir letusan dan dampak lanjutan. Setelah letusan besar, Krakatau memasuki periode tenang. Namun dampak letusan ini masih terasa selama bertahun-tahun. Abu vulkanik yang terlempar ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu global, memengaruhi cuaca dan iklim di berbagai belahan dunia. Dampak letusan Krakatau. Tahun 1883, kerusakan lingkungan letusan Krakatau menghancurkan ekosistem di sekitarnya. Hutan-hutan di pulau-pulau sekitar habis terbakar oleh awan panas, sementara lahan pertanian dan pemukiman penduduk tertutup abu vulkanik.
Korban jiwa letusan ini menewaskan sekitar 36.000 orang, sebagian besar akibat tsunami yang melanda pesisir Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagian lainnya tewas karena terkena awan panas dan inhalasi gas beracun. Dampak global abu vulkanik dari letusan Krakatau menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai volcanic winter. Sinar matahari terhalang oleh partikel abu di atmosfer, sehingga suhu global turun sekitar 1,2 derajat Celcius selama beberapa tahun. Fenomena ini juga menyebabkan matahari tampak berwarna merah di berbagai belahan dunia yang tercatat dalam banyak lukisan dan catatan sejarah. Efek psikologis dan sosial peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat di wilayah sekitar Krakatau. Banyak yang menganggapnya sebagai tanda murka alam atau hukuman dari kekuatan supranatural. Letusan ini juga menjadi pelajaran bagi manusia tentang pentingnya memahami dan memitigasi risiko bencana alam. Lahirnya Gunung Baru Anak Krakatau. Setelah letusan besar tahun 1883, sisa kaldera Krakatau perlahan mulai menunjukkan aktivitas vulkanik kembali. Pada tahun 1927, sebuah gunung api kecil muncul di tengah laut yang kemudian dikenal sebagai Anak Krakatau. Gunung ini terus tumbuh dan aktif hingga sekarang dengan ketinggian yang bertambah sekitar 6 meter setiap tahun. Anak Krakatau menjadi simbol kelahiran baru dari gunung berapi yang pernah menghancurkan. Namun aktivitas vulkaniknya tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Letusan-letusan kecil masih sering terjadi dan ilmuwan terus memantau aktivitasnya untuk mencegah terulangnya bencana besar. Pelajaran dari letusan Krakatau. Pentingnya pemahaman geologi letusan Krakatau mengajarkan pentingnya penelitian geologi dan vulkanologi untuk memahami potensi bencana alam. Dengan teknologi modern, para ilmuwan kini dapat memantau aktivitas gunung berapi dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kesiapsiagaan bencana-bencana Krakatau menunjukkan bahwa mitigasi risiko dan kesiapsiagaan bencana sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi aktif. Pendidikan tentang bahaya vulkanik dan simulasi evakuasi dapat menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Efek global bencana alam letusan Krakatau membuktikan bahwa bencana alam dapat memiliki dampak global, baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam memantau dan mengelola risiko bencana menjadi sangat penting. Gunung Krakatau adalah simbol kekuatan alam yang tak terelakkan. Dari letusan dahsyat pada tahun 416 M hingga peristiwa besar tahun 1883, Krakatau terus menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Namun dari kehancuran itu juga muncul harapan, seperti kelahiran Anak Krakatau yang mengajarkan bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Sebagai bagian dari sejarah dan warisan geologis Indonesia, Krakatau menyimpan pelajaran berharga bagi kita semua. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi tantangan alam di masa depan, sekaligus menghormati kekuatan dan keindahan bumi yang kita huni.